Di hari ini, Bapak Ibu, eh, kita sudah sampai di minggu terakhir bulan November. Minggu depan kita sudah masuk bulan terakhir di tahun 2022 ini ya. Dan bulan ini seperti saya sampaikan di awal bahwa kita punya satu tema yang sempat tertunda karena pembicara tamu, karena ada sesuatu yang lebih penting. Tapi kita punya satu tema yaitu yang sangat eh, menarik, yaitu apa? FOMO. Ya, masih ingat FOMO? Ada yang hadir waktu minggu pertama? Tidak semua hadir? Ya. FOMO, fear of missing out. Ya. Dan saya ingin mengulas sedikit saja supaya saudara ingat kembali apa yang sudah saya sampaikan minggu pertama. Karena apa? Karena FOMO ini dampaknya itu luar biasa sekali. Sama seperti COVID-19, dia ada di seluruh dunia, tidak ada negara yang tidak terkena COVID-19, demikian juga FOMO. FOMO ini dampaknya ke seluruh dunia. Ini adalah wabah yang mengenai semua orang. Mau orang Kristen, mau bukan Kristen, mau tua atau muda, siapapun mereka, mereka bisa terkena wabah FOMO ini. Jadi itulah sebabnya saya ingin secara singkat memberitahu kembali tentang FOMO ini. FOMO ini adalah sebuah perasaan. Perasaan apa? Perasaan takut untuk tertinggal sesuatu. Apa itu? Bisa apa saja. Bisa tertinggal informasi, merasa tidak update, merasa kuper, merasa ketinggalan dengan orang lain sudah ke sana, saya kok belum. Pokoknya merasa ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu takut. Sehingga orang-orang yang terkena wabah FOMO ini, mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya menurut saya tidak perlu mereka kejar. Dan mereka akhirnya membuang energi, mengarahkan fokus mereka, mengalihkan fokus mereka dari Tuhan kepada hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak perlu. Ya, mereka menghabiskan tenaga, energi, pikiran yang sebenarnya tidak terlalu berguna, tidak perlu. Dan akibatnya apa? Akibatnya karena fokusnya salah, akibatnya mereka mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Kegagalan untuk bersyukur atau mensyukuri apa yang mereka rasakan, yang mereka alami saat ini, hari ini, masa ini. Karena lihatnya selalu ke depan. Mereka tidak bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan hari ini dan hari-hari yang sudah lalu. Dan mereka berusaha untuk mengejar, mencari, mengejar apa yang mereka lihat dari orang lain. Kalau mereka lihat di sekelilingnya, ada teman-temannya, mereka lagi nyaman, mereka tiba-tiba lihat WA-nya, mereka lihat sosial medianya, dan mereka lihat temannya yang ada di luar negeri. Mereka bilang, kenapa mereka pergi ke sana, saya kok nggak bisa. Mereka kenapa ke sana ke sini, saya kok tetap di Palembang aja. Dan akibatnya mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka yang lagi enak-enak tidur di bawah selimut baca buku, tiba-tiba ada WA masuk dan lihat temannya makan di tempat-tempat yang eksotis, tempat-tempat yang baru dibuka. Dan mereka bilang, kenapa saya belum ke sana? Dan mereka langsung kehilangan damai sejahtera. Mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang lebih takut ketinggalan berita, ketinggalan informasi, ketinggalan sesuatu daripada kehilangan Tuhan. Kalau kehilangan Tuhan biasa-biasa aja. Kehilangan hadirat Tuhan biasa aja. Tapi begitu kehilangan signal wifi, siapa yang merasa begitu? Istri saya. Begitu My Republic, ya My Republic itu bukan Republik Indonesia, itu apa? Wifi My Republic, begitu dia ada problem, langsung ya, ya. Kenapa? Karena merasa kesenangannya terganggu.
Aktivitasnya terganggu karena tidak ada signal wifi. Tapi kalau hadirat Tuhan nggak ada, biasa aja. Ya, jadi coba saudara tanya sama diri saudara sendiri, lebih khawatir mana saya? Lebih khawatir kehilangan signal wifi atau lebih takut kehilangan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, itulah sebabnya saya kepingin memberitahu kepada saudara bahwa FOMO ini ternyata sangat berbahaya kalau kita tidak mengantisipasinya dengan baik. FOMO bisa menyebabkan orang tidak sungguh-sungguh menginginkan Kristus. Orang tidak lagi mengikuti Kristus dengan segenap hatinya. Kenapa? Karena fokus hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia yang dikejar itu berubah. Kenapa? Karena yang dilihat bukan lagi Kristus. Yang dilihat adalah orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Ada istilah yang dibilang rumput tetangga selalu lebih hijau, tahu semua ya. Ya. Nah, minggu pertama kita belajar bagaimana kita mengenali FOMO, recognizing FOMO. Dan hari ini kita belajar bagaimana menghindari FOMO. Bagaimana kita menghindari FOMO? FOMO itu adalah wabah yang saya bilang tadi bisa menghinggapi semua orang tanpa kecuali. Nah, bahaya lain dari FOMO apa, saudara? Bahaya dari FOMO adalah membuat orang, saya bilang tadi, fokusnya mulai teralih dari Tuhan kepada sesuatu yang berbeda, yang bukan dari Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang besar atas setiap orang. Dan kita, karena fokus kita berubah, akhirnya kita keluar dari rencana Tuhan yang besar itu. Karena kita lebih kepingin jadi seperti orang lain daripada menggenapi rencana Tuhan yang sebenarnya sangat besar untuk kehidupan kita. Dan akhirnya kita lupa untuk mengejar hadirat Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya tugas. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Itu semua hilang dari pikiran kita karena fokus kita adalah supaya kita tidak ketinggalan dengan orang lain. Supaya kita tidak kudet, tidak kurang update. Ya, pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat terhindar dari FOMO? Bagaimana caranya? Dan saya mau beritahu, untuk terhindar dari FOMO, cara yang paling baik untuk mencegah FOMO terjadi dalam kehidupan kita adalah yang sering disebut oleh Alkitab adalah rasa cukup. Rasa cukup ini penting. Ya, rasa cukup bisa menghindarkan kita dari FOMO. Coba bilang ke sebelahnya, rasa cukup. Bilang ke depannya, sudah punya rasa cukup? Sudahkah saudara tahu? Tahukah saudara bahwa rasa cukup itu punya kuasa yang luar biasa? Punya kekuatan yang luar biasa. Rasa cukup memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bersyukur untuk apa saja yang sedang terjadi atas hidup kita saat ini. Rasa syukur bisa membuat orang tidak pernah komplain sama Tuhan. Dan rasa cukup itu membuat kita selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi pertama, kita bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kita bersyukur buat apa yang kita alami. Kita rasakan, kita selalu mengucap syukur. Kedua, kita tidak komplain ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu kekuatan rasa cukup. Dan itulah saya katakan kenapa cara yang terbaik supaya FOMO tidak masuk ke dalam kehidupan kita adalah memiliki rasa cukup. Sebuah kapal, saudara, sebuah kapal tidak akan tenggelam hanya karena badai yang besar. Sebuah kapal tidak akan tenggelam karena badai. Kapal itu tenggelam kalau air itu masuk ke dalam kapal terus-menerus, lama-lama kapal itu cepat atau lambat dia akan tenggelam. Selama air tidak masuk ke dalam kapal, dia tidak akan tenggelam.
Dengan kata lain, saya mau beritahu, kalau kita punya rasa cukup yang membentengi kehidupan kita, dan kehidupan di luar sana tidak mempengaruhi kehidupan kita, kita apapun yang terjadi di luar, kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kita. Ada satu contoh yang sangat baik sekali di Alkitab yang saya mau ajak saudara untuk sama-sama renungkan, yaitu dari 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 3. Ini kisah tentang bukan orang biasa. Ini kisah bukan tentang orang yang tidak percaya Tuhan. Kisah ini kisah tentang seorang raja yang luar biasa. Luar biasa hebat, hatinya melekat kepada Tuhan. Satu-satunya orang yang Tuhan bilang, a man after God's own heart. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tidak ada orang yang disebut sama Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan seperti orang ini. Siapa dia? Daud. Ya, Daud. Nah, kita akan baca bersama-sama kisah ini. Dari 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri orang Uria, orang Het itu. Saudara, saya percaya tempat di mana Batseba mandi itu bukan di kamar mandi, saudara. Kalau di kamar mandi ketutup, ya nggak bisa kelihatan. Dia sedang mandi di sungai. Dan saya yakin tidak sendirian. Ada banyak wanita di sana yang mandi bersama-sama dengan dia. Dan Daud juga bukan pertama kalinya dia naik ke soto rumahnya. Betul nggak? Itu soto istananya, dia sering ada di situ. Dan mungkin dia sering lihat-lihat dari atas tanpa kita tahu. Dan satu ketika dia sedang ada di atas dan semua prajuritnya sedang ada di medan perang, dia melihat seorang wanita yang cantik dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saat-saat orang itu ada di comfort zone, ada di zona nyaman, itu adalah saat-saat yang paling berbahaya. Karena dia tidak berjaga-jaga. Orang kalau ada di medan perang dan orang sadar dia ada di dalam peperangan, dia tidak pernah ada di comfort zone. Dia selalu berjaga-jaga. Tidur pun senjata dia pegang. Tidur pun hatinya, feelingnya, nalurinya selalu bangun. Begitu ada suara sedikit, dia akan bangun. Tetapi orang yang ada di comfort zone tidak. Dan iblis tahu betul hal itu. Oleh sebab itu jangan ada di comfort zone, ya. Dan Daud ketika dia lihat itu, iblis tahu kelemahan setiap orang, ya jangan salah. Iblis tahu kelemahan setiap orang. Dan waktu itu ketika dia jalan, waktu dia lihat-lihat, dia lihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan singkat cerita, dia jatuh di dalam berdosa perzinahan dengan Batseba. Dan di dalam 2 Samuel 11 disebutkan akhirnya Batseba hamil. Dan Batseba suruh orang datang sama Daud. Kasih tahu sama Daud kalau aku hamil. Ya. Artinya dia minta tanggung jawab kan? Dan Daud sebagai seorang raja, dia itu jago strategi, saudara. Makanya perang kemana-mana menang. Dia bikin strategi. Apa strateginya? Pertama suruh datang dulu Uria. Suruh tidur sama istrinya. Nggak mau. Bikin strategi yang kedua. Apa strategi kedua? Suruh
bikin perang, taruh Uria di depan. Begitu Uria sudah di depan, perang menghebat, mundur semua. Akhirnya Uria mati terbunuh oleh pedang Bani Amon. Dan karena Uria mati, akhirnya Daud punya legitimasi untuk mengawini Batseba. Ada yang tahu? Hanya orang-orang kepercayaannya saja. Ya, dan satu ketika dia sedang santai, datanglah Nabi Nathan kepada dia. Dan menceritakan satu cerita kepada Daud. Ceritanya dia bilang ada seorang gembala yang punya 1 ekor domba saja. Dan ketika Daud dengar cerita itu, dia sangat tertarik. Pernahkah saudara berpikir kenapa Daud sangat tertarik dengan cerita itu? Iya, karena dulu pun dia adalah gembala. Dia ingat, dia bisa ingat betapa susahnya dia waktu jadi gembala. Jadi dia lihat, gembala cuma punya 1 domba. Dan Nathan bilang, ada orang kaya yang punya banyak domba. Mau bikin pesta orang kaya ini. Tetapi dia bukan ambil dombanya, dia ambil domba dari gembala yang hanya punya satu-satunya domba. Begitu Daud dengar itu, amarahnya meledak bukan main. Dia marah sekali, dia murka, dia berdiri dan dia bilang apa? Orang itu harus mati. Waktu dia bilang begitu, Nathan juga berdiri. Ada Nathan di sini. Dia juga berdiri. Dan dia bilang, kamulah orangnya. Dia kaget sekali. Rahasianya dibongkar oleh Nabi Nathan. Ya, saya akan baca apa perkataan Nabi Nathan setelah dia menegur Daud. Dari ayat yang 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 9. Saya akan baca ya. Perhatikan baik-baik. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, kata Tuhan lewat Nabi Nathan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Berapa banyak? Istrinya Saul kita nggak tahu, banyak mungkin ya. Makanya disebut istri-istri, pasti lebih dari 1 kan? Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya masih belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saya mau ajak saudara mundur sedikit untuk melihat sebenarnya Daud ini siapa. Ada beberapa hal yang saya catat tentang Daud. Yang pertama, saudara perlu tahu bahwa Daud itu adalah orang yang tidak dipandang sebelah mata, bahkan oleh bapaknya sendiri. Tidak dianggap, tidak dipandang. Satu hari Nabi Samuel datang sama Isai dan bilang, aku mau datang ke rumahmu karena Tuhan punya bawa pesan. Tuhan suruh aku datang ke rumahmu, mau bawa satu pesan penting. Bahwa salah satu dari anakmu akan diurapi menjadi raja. Kumpulkan semua anakmu. Anaknya semua dikumpulin, kecuali Daud. Jadi Daud ini orang yang tidak dianggap. Bahkan oleh orang tuanya sendiri tidak dianggap. Dan saya mau beritahu kepada saudara. Kalau kita semua ada di sini. Itu juga sama karena Tuhan. Bukankah kita juga orang yang tidak dianggap? Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Kalau Tuhan pilih kita,
Sama seperti Tuhan pilih Daud. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak pilih saudara-saudara tidak ada di tempat ini pagi hari ini. Kalau Tuhan tidak pilih saya, mungkin saya ada di penjara. Mungkin saya udah jadi penjahat. Mungkin saya sudah mati karena narkoba. Jadi kalau kita ada di sini, itu karena anugerah Tuhan. Saya tahu persis kondisi saya sebelum saya terima Yesus. Tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, utang banyak, orang tempat tinggal nggak punya, numpang di rumah orang, tidak punya pengharapan. Kalau tidak ada yang menampung saya jadi gelandangan. Dan banyak mungkin di antara saudara yang juga sama seperti saya. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di sini. Yang kedua, Daud itu walaupun dia tidak masuk hitungan, tapi dia dipilih Tuhan menjadi raja. Daud bukan hanya sekadar dipilih Tuhan, tapi dia dipilih Tuhan jadi raja. Dan itu luar biasa. Ya, dia nggak punya potongan seorang raja. Waktu dia masuk, kata Alkitab mencatat pipinya masih kemerah-merahan. Dan saya yakin dia kurus krempeng, bukan seperti Justin. Ya. Badannya kurus krempeng, pipinya kemerah, rambutnya mungkin acak-acakan. Waktu masuk mungkin dia bau keringat bekas matahari karena dia ada di padang. Dia tidak dipandang tidak pantas unyu-unyu. Ya kalau sekarang bilang mungkin unyu-unyu. Tapi dia dipilih Tuhan di balik semua kakak-kakaknya yang hebat, di balik semua kakak-kakaknya yang adalah prajurit-prajurit, yang prajurit-prajuritnya Saul, bahkan ada yang jadi jenderalnya Saul, dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pilih dia. Kurang kasih karunia apa Tuhan kepada Daud? Kurang kasih karunia apa Tuhan kepada saudara semua? Ketiga, Daud itu orang miskin. Dari mana kita tahu Daud itu orang miskin? Dari mana kita tahu Isai itu orang miskin? Karena dia hanya menggembalakan domba. Berapa ekor? 2.000. 2 sampai 3 ekor saja. Kalau 2 sampai 3 ekor taruh kandang aja, nggak usah pelihara. Tapi dia pelihara di padang. Karena itu harta satu-satunya. Cuma 2 sampai 3 ekor saja. Tapi waktu Tuhan angkat dia jadi raja, apa yang dia miliki? Hah? Waktu Tuhan angkat dia jadi raja, waktu anaknya Salomo mau bikin bait Allah, saudara boleh baca di Alkitab. Apa yang dia berikan, itu luar biasa. Kayanya luar biasa. Banyak sekali harta yang dia miliki. Sangat kaya. Dan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita baca, dicatat seisi kerajaan, disebut ya, diisi kerajaannya Saul plus istri-istrinya Saul. Daud sudah punya beberapa istri, ditambah istri-istrinya Saul diberikan Tuhan kepada Daud. Jadi istrinya berapa? Banyak. Bukan 4, banyak istrinya. Dikatakan ayat 8 tadi, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan ada satu kata yang luar biasa. Dibilang seandainya itu belum cukup. Aku Tuhan akan menambah lagi
ini dan itu kepadamu. Bayangin, Tuhan mau tambah. Kalau kamu kurang, Tuhan akan berikan. Karena Tuhan bilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tapi Daud, walaupun dia sudah punya begitu banyak, dia tidak punya rasa, dia tidak punya rasa cukup. Dia tidak ingat siapa dia dulu. Apa yang dia miliki dulu. Bagaimana keadaannya sekarang. Apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Betapa besar kasih karunia Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia punya semuanya itu. Jadi masalahnya bukan soal berapa banyak yang dia miliki. Bukan berapa banyak istri yang dia punya. Tapi masalah hati yang tidak pernah cukup. Dan itu juga yang seringkali ada di dalam diri kita. Pernahkah kita pikir? Pernahkah saudara berpikir? Mungkin saudara Tuhan sudah memberkati saudara sedemikian rupa dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Mungkin Tuhan sudah memberikan apa yang menjadi doa-doa saudara yang lalu sebelum saudara kenal Tuhan. Dan sekarang saudara kenal Tuhan, Tuhan berikan apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara inginkan, Tuhan kabulkan semuanya. Bahkan yang saudara tidak minta, Tuhan berikan kepada saudara. Tapi apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Coba cek hati kita. Apakah hari ini yang kita kejar adalah Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan? Apakah yang kita kejar pengenalan akan Tuhan? Atau yang kita kejar hal-hal yang duniawi? Yang kita utamakan apa? Yang dari dunia atau yang dari Tuhan? Waktu-waktu kita. Untuk apa kita habiskan waktu kita? Untuk merenungkan, memikirkan hal yang rohani, atau memikirkan hal-hal yang duniawi lebih banyak? Pendeta bukan harus selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Walaupun dia pikirin Alkitab, firman Tuhan, hatinya, motivasinya juga perlu dicek. Dia bisa jadikan pelayanannya hanya pekerjaan untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Ini berlaku untuk semua orang. Dan Tuhan ingin setiap kita ingat hal itu. Coba kita renungkan sebentar. Berapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan bisakah kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Atau kita masih selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain? Atau kita masih sering komplain sama Tuhan? Berapa banyak orang yang masih sering bersungut-sungut? Seperti bangsa Israel. Yang selalu bersungut-sungut. Walaupun sudah lihat 10 tulah yang luar biasa. Sudah sambil mereka berjalan. Mereka melihat. Tidak ada satu bangsa di dunia yang disertai dengan Tuhannya. Dengan tiang awan dan tiang api. Dan di depan tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka bersungut-sungut. Berapa banyak di antara kita yang mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Boleh melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Itu satu kehormatan yang paling besar. Boleh melayani. Sambil melayani kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kita belum bisa mengucap syukur. Kita tidak bisa berterima kasih. Karena kita masih bilang kurang. Kita masih bilang nggak cukup. Lihat orang lain. Punya ini, punya itu. Wah, aku belum punya tuh. Ya, padahal kita udah punya banyak. Tapi yang itu belum.
Dan kalau kita lihat itu belum punya kepinginnya, kalau bisa kita ambil. Kita miliki juga. Daud punya banyak istri. Waktu lihat yang cantik, apa dia nggak lihat istrinya? Apakah jelek-jelek? Nggak, rasa saya nggak ada ya. Nggak ada raja waktu itu yang istrinya jelek-jelek. Pilihnya yang pasti yang cantik-cantik. Kenapa Bathsheba mau sama Daud? Kenapa Bathsheba mau sama Daud? Karena dia raja, kaya, jabatannya, kuasanya. Kalau raja mau sama siapa saja, rasanya jarang ada yang menolak. Jadi saya yakin istrinya Daud cantik-cantik. Istrinya Saul juga cantik-cantik. Tapi masih belum cukup. Sehingga istri prajuritnya pun diembat. Dan dari semua yang saya renungkan, saya mengambil satu kesimpulan singkat. Dan saya tidak rasa saya tidak berlebihan. Kalau saya bilang penyebab seseorang tidak mencari Tuhan. Bahkan dia jadi orang yang mengejar hal-hal yang duniawi karena ketakutan, ketinggalan sama orang-orang lain di akhir zaman ini khususnya karena mereka merasa kurang, merasa tidak cukup, dan mereka merasa tidak puas dengan Tuhan. Coba cek hati kita sekarang. Ada nggak hal ini dalam diri kita? Merasa kurang, tidak cukup, dan tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita merasa tidak puas, kurang, dan tidak cukup, otomatis kita akan cari yang lain. Dan kita akan dengan mudah sekali mengesampingkan Tuhan ketika ada yang lain. Mudah sekali kita, waktu yang sudah kita siapkan untuk Tuhan, sebenarnya kita ganti dengan yang lain. Tanpa terlalu banyak pertimbangan. Justru kalau ada yang lain kesempatan, punya alasan untuk tidak ibadah. Punya kesempatan untuk alasan tidak kesan. Punya kesempatan untuk tidak datang pemuritan. Selalu ada acara membuat kita punya kesempatan. Dan tujuannya apa? Untuk mengejar apa yang dunia tawarkan supaya kita selalu update. Fear out, fear of missing out. Tapi bukan fear of missing God. Tidak takut ketinggalan. Bukannya takut kehilangan Tuhan, tapi kita takut kehilangan segala sesuatu yang ada di dunia. Dan kalau kita merasa kekurangan, tentu kita akan memaksa diri kita untuk mengejar, untuk mencari, supaya hati kita terpuaskan. Kalau belum puas, kita akan terus pakai waktu kita untuk hal-hal yang duniawi. Dan itulah sebabnya tidak heran hari-hari ini banyak orang mengejar yang sebenarnya tidak harus dikejar. Dan ketika saya membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, saya sempat membaca satu ayat yang berbicara sangat kuat dalam hati saya. Saya akan baca dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Alkitab berkata, Ibrani 13 ayat yang kelima, karena itu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Pada hari ini, apa yang saudara punya? Apa yang saudara miliki? Tuhan bilang cukupkanlah dengan semuanya itu. Bersyukur. Mungkin ada banyak orang yang tidak seberuntung saudara. Saudara bilang, aduh, saya dari dulu posisinya di sini terus, gak naik-naik. Saudara pernah mikir nggak? Ada jutaan orang, bahkan mungkin puluhan juta orang yang sedang cari pekerjaan nggak dapat.
Ada puluhan juta orang yang harus kerja belasan jam hanya supaya mereka bisa makan hari itu. Kalau mereka bisa makan, mereka sudah senang. Saudara punya ini dan itu, tapi saudara tidak bisa mengucap syukur. Tidak merasa cukup. Dan Alkitab bilang hari ini pesan kepada kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita seringkali lihat yang orang lain punya. Tapi Tuhan bilang cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Bukan dengan yang orang lain punya. Tapi dengan yang kita punya. Enak ya. Dia punya mobil. Dia punya motor. Kemana-mana enak. Ada yang bilang gitu? Yang gak punya mobil, gak punya motor. Enak ya. Nah, saya punya teman. Mobilnya banyak. Tapi dia tergeletak sakit. Dia bisa naik mobil, tapi dalam kondisi sakit. Harus pakai supir karena nggak bisa nyetir sendiri. Saudara pilih mana? Sehat nggak punya mobil atau sakit punya mobil? Yang benar. Sehat punya mobil 3. Ada belakangnya 3 lagi. 1 nggak cukup. Ya, 1 Pak nggak apa-apa. Alphard. Jadi hari ini saudara, cara kita supaya bisa menghindari yang namanya wabah FOMO ini cuma 1. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Renungkan apa yang kita miliki. Kita cuma punya 1 anak. Ada banyak orang yang anak 1 pun gak punya. Mereka rela apa saja supaya punya anak. Kita punya anak 2, kita sia-siakan. Kita tidak urus. Kita marah-marahin. Kita malas ngurus mereka. Orang lain kepingin punya anak. Apapun diusahakan. Udah pakai bayi tabung, gagal. Coba lagi, gagal lagi. Gak murah. Bisa puluhan sampai ratusan juta mungkin, saya nggak tahu. Tapi kita yang dikaruniai anak, kita tidak urus anak kita baik-baik. Kita tidak pernah doa buat dia. Kita tidak pernah mengasihi dia seperti yang Tuhan mau. Bertengkar terus dengan anak. Anak sama anak bertengkar. Anak sama orang tua bertengkar. Saya kepingin setiap kita merenungkan hal ini. Betapa kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Jadi sekali lagi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan saya ingin baca 1 ayat yang bagus sekali dari Filipi pasal yang keempat tentang Paulus. Paulus bilang apa tentang rasa cukup? Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Apa? Aku sangat bersuka cita. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab, kata Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa rasa cukup itu? Dari apa yang kita baca ada 3 hal yang dapat kita pelajari secara singkat. Yang pertama, rasa cukup adalah rasa yang kita miliki, yaitu rasa aman akan pemeliharaan Tuhan.
Rasa cukup adalah rasa aman karena yakin bahwa Tuhan memelihara dia. Saudara ingat Daniel? Daniel, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Dan itu dipakai alasan oleh musuh-musuhnya untuk menjebloskan dia ke dalam gua singa. Tempat di mana singa-singa yang lapar ada di situ. Sengaja ditaruh. Tetapi Daniel, dia tetap tenang. Dia merasa aman. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Tahun 2023 katanya tahun yang gelap. Katanya. Tapi saya tidak percaya. Saya tidak setuju. Orang boleh bilang itu tahun yang gelap. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan merasa cukup. Kita akan merasa aman. Karena penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Jadi rasa cukup itu apa? Rasa cukup adalah punya rasa aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Kata Paulus, aku bersuka cita, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Paulus bersuka cita bukan karena kekayaannya, Paulus bersuka cita bukan karena ketenarannya, Paulus bersuka cita bukan karena dia punya jabatan yang tinggi, tapi dia bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa? Bukan karena hanya perasaan. Sukacita itu bukan perasaan. Sukacita itu dia dapatkan dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dari relasinya dengan Tuhan yang dia alami, Tuhan itu dapat dipercaya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Demikian juga dengan kita. Kalau relasi kita dengan Tuhan baik. Kalau kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Seringkali kita bukan hanya tidak percaya, tahu saja tidak janjinya. Kalau kita percaya pada janji-janjinya, maka apapun yang terjadi tahun 2023, 2024 dan seterusnya, kita tetap merasa aman sama seperti Daniel. Ada banyak singa lapar, tetapi penyertaan Tuhan cukup buat dia. Ya, dia merasa aman. Kita juga bisa merasa aman memasuki tahun depan. Kita bisa merasa aman walaupun orang lain beli apa saja. Ya, mau beli mobil listrik lah, mau beli mobil mewah lah, mau beli villa lah, mau beli apartemen. Kita tetap merasa tenang, aman. Kita tidak perlu iri, tidak perlu lihat. Yang kedua, rasa cukup adalah rasa puas akan penyediaan Tuhan. Kalau saudara disediakan 100 jenis makanan, saudara bisa makan habis? Diicipin satu sendok aja nggak bisa. Betul? Tuhan memberi kita berkat yang secukupnya buat kita. Doa Bapa kami bilang, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup Tuhan berikan. Untuk apa-apa cukup. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih daripada yang kita tahu. Dan Tuhan bilang di Efesus 1 ayat 3, Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani di alam roh buat kita. Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan sudah berjanji dan sudah menyediakan. Jadi kalau kita percaya, kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya Daud ketika dia ada di dalam lembah kekelaman, di Mazmur 23, dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd.
I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang aku butuhkan selain dari Tuhan. Karena dapat Tuhan, dapat semuanya. Mazmur 37 ayat 25 bilang, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar minta-minta roti. Kita harus tahu, di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Semuanya sudah disediakan. Pak, tapi gimana? Kalau saya ini saat ini sedang kekurangan, Pak. Daud ngomong di ayat yang keempat dan kelima. Dia bilang begini. Dari pengalamannya dia bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 6, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Inggris dibilang, God's prepare 6-course dinner. Tuhan menyediakan makanan pesta yang lengkap di hadapan musuh-musuhku. Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Dan yang ketiga, rasa cukup adalah rasa yakin akan kekuatan Tuhan. Berapa orang di antara kita sekarang melihat kondisi hari ini, melihat kondisi ekonomi, melihat kondisi keuanganmu, melihat kondisi kesehatanmu, akhirnya sudah mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Rasanya masalah kita terlalu besar. Masalah kita terlalu besar karena mata kita arahkan kepada masalah. Alihkan pandangan kita, jangan pada masalah. Lihat Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Kalau kita arahkan mata kita kepada badai, kita tentu takut. Arahkan kepada Yesus. Selama dia tenang, kita tidak perlu takut. Saya pernah cerita satu ilustrasi. Ada sebuah kapal besar. Ombak begitu besar. Semua orang di bawah ketakutan semua. Dan waktu dalam kondisi ketakutan, satu orang memberanikan diri untuk naik ke atas. Mau cari nahkodanya. Waktu dia naik ke atas, dia lihat dari jauh, dia berdiri. Belum sampai keluar, baru kepalanya nongol. Dia lihat nahkodanya. Dan begitu dia lihat nahkodanya, dia turun lagi. Dan orang-orang bilang, loh kenapa kamu gak jadi naik? Ada apa di luar? Dia bilang, tenang. Gak usah gelisah, gak usah takut. Kenapa? Tadi saya lihat sang nahkoda ketawa sama saya. Artinya apa? Everything is okay. Kalau nahkodanya tenang, artinya semua under control. Semuanya ada di bawah kontrolnya. Tuhan kita, dia problem solver. Dia yang menyelesaikan semua masalah kita. Kita lihat dia, Yesus dia tidur tenang di perahu. Kalau Yesus bisa tidur tenang, tenang saja. Kita tidak mungkin tenggelam. Dia ada bersama-sama dengan kita hari ini. Tujuannya Yesus bersama-sama dengan kita supaya kita sampai ke seberang danau. Dia bukan mau meninggalkan kita mati di tenggelam di danau. Dia menyertai kita supaya kita sampai di seberang danau dengan selamat. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ayat terakhir. Filipi 4, ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dari, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kau. Ayat ini luar biasa. Ada 4 hal yang Tuhan perintahkan supaya kita bisa punya rasa cukup. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata ini kata perintah, bersukacitalah. Dia tidak minta, dia suruh kita bersukacita. Kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bermurah hatilah. Kita tahu ada banyak orang yang susah. Hari ini, Cianjur ada masalah, bencana. Bermurah hatilah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tahun 2023 gelap. Kita harus justru karena kita tahu 2023 gelap, menabur sekarang. Nanti kita akan menuai di sana. 100 kali ganda. Jangan malah irit-irit. Jangan malah tidak menabur. Saudara tidak akan menuai. Justru Ishak menabur, makanya dia menuai. Walaupun waktu itu masa kelaparan, semua kelaparan, Ishak menuai. Karena dia menabur di tanah yang gersang waktu itu. Kalau kita menabur hari ini, maksudnya bukan hari ini tok ya. Artinya hidup kita ini selalu mau menabur, ya, maka kita akan menuai ya. 100 kali ganda di bumi ini juga kata Tuhan. Ya, di bumi ini juga menuainya, bukan menabur sini nanti menuai di surga. Itu lain. Di surga kita sudah, sekarang di buminya. Ya. Yang ketiga, berdoa dan bersyukur. Waktu senang bersyukur, waktu sulit juga bersyukur. Waktu nggak punya apa-apa berdoa. Waktu nggak punya apa, waktu nggak punya apa-apa berdoa. Waktu punya apa-apa juga berdoa. Tapi orang Kristen gak gitu. Kalau gak punya apa-apa, nangis-nangis, doa. Tapi begitu punya apa-apa, saya gak perlu ngomong, sudah tahu sendiri. Ya. Hari ini saya mendorong apapun kondisi saudara, tetap berdoa, tetap bersyukur. Maka saudara akan lihat mujizat. Yang keempat terakhir, hiduplah sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar. Bagaimana hidup sebagai orang benar? Bagaimana hidup sebagai orang benar? Orang hidup itu ditentukan dengan apa yang dia pikirkan. Ya. Sebab itu Tuhan bilang, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua itu. Jangan pikirin yang jahat. Jangan renungkan ketakutan. Jangan renungkan yang kotor-kotor. Jangan renungkan rancangan-rancangan yang licik. Pikirkan yang baik. Maka perkataan kita baik. Perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka apa yang kita alami akan seperti yang kita ucapkan. Karena yang kita ucapkan keluar dari hati dan pikiran kita. Supaya hati dan pikiran kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita baik, hati dan pikiran kita harus kita tundukkan kepada firman Tuhan yang baik, yang mulia, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirin rumput tetangga. Dan terutama jangan pikirkan istri tetangga. Ya, itu verboten.
Ya, jangan pikirin orang mau makan di mana. Ya, biarin orang makan di mana. Yang penting aku bisa makan dan menikmatinya. Ya, saya kalau makan, saudara, kalau banyak pilihannya kadang-kadang saya bingung juga mau makan yang mana. Saya ini lebih tanya, saya ini lebih suka makan satu aja, tapi yang saya suka. Ya, misalnya saya suka ini sop kacang merah ya. Kalau udah makan sop kacang merah, 3 hari pagi siang malam makan sop kacang merah saya suka. Cukup satu macam aja, tapi yang saya suka gitu ya. Malah banyak-banyak bingung pilihnya. Ya, mau makan yang mana ya? Mau makan yang mana ya? Jadi pusing kan? Saya ingat itu bosnya Facebook, Mark Zuckerberg. Kalau saudara lihat fotonya, dia pakai baju apa? Kaos biru abu-abu terus ya. Kenapa? Alasannya dia nggak mau habiskan pikirannya untuk memikirkan hari ini pakai baju apa ya. Mungkin dia punya 100 baju sama semua. Ya saya nggak tahu juga. Tapi dia nggak mau habiskan pikirannya untuk hal yang tidak perlu. Kalau dia saja tidak mau, kita juga sama. Kita tidak mau habiskan pikiran kita untuk hal yang tidak perlu. Apa yang ditulis di Filipi 4 ayat 8. Pikirkan semua itu. Berapa banyak di antara saudara ingin hidup yang diberkati? Boleh angkat tangan? Oke. Saya ingin saudara ucapkan ini bersama-sama dengan saya. Kita ucapkan pengakuan iman kita. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya minta tim musik bisa naik. Tuhan adalah gembalaku. Aku puas. Tuhan saja jauh lebih cukup daripadaku. Saya yakin hari ini, pagi ini, dia ada di sini. Dan kalau dia ada di sini, maka sesuatu akan terjadi. Ada rasa cukup, ada rasa puas, ada berkat yang melimpah, ada perlindungan ilahi, ada masa depan yang cerah. Saya minta singer, bisa bantu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Sehingga membuat dimanapun kami berada, tempat itu jadi terang. Tempat itu menjadi kudus. Tempat itu menjadi suci. Karena Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu takut.
Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu apa-apa. Kami hanya perlu Engkau, karena hanya Engkau segala sesuatu ada. Terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami memiliki rasa cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kami kita semua. Ya, puji nama Tuhan.